Pura Jerukanginan dan Pura Jerukawan, dua tempat bersejarah yang sudah dibangun pada zaman dahulu. Dengan sejarah yang panjang, tempat ini menyimpan banyak kekayaan spiritualisme yang bernilai dengan penuh kehormatan. Setiap bangunan yang ada memiliki kisah-kisah unik yang telah diwariskan. Tempat ini dikenal dengan sejarahnya yang mendalam dan aura sakral yang kuat. Tempat ini memiliki berbagai struktur bangunan bersejarah yang menampilkan arsitektur tradisional Bali yang memukau. Setiap sudutnya menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Mengunjungi Pura Jerukanginan dan Pura Jerukawan adalah sebuah perjalanan menuju masa lalu yang penuh dengan legenda dan tradisi. Nikmati keindahan arsitektur Bali yang asli dan temukan keunikan sejarah yang terjalin dengan spiritualitas. Om Swastiastu. Terima kasih untuk sejarah kapan dibangunnya Puri Kawan. Nah, itu adalah pada zaman kerajaan dulu. Nah, pada waktu Pengotan itu dari kota Bangli menuju ke arah ke desa Pengotan ini, karena desa Pengotan itu terkenal bahwa hutannya yang sangat luas, dan begitu jenak dia berada di desa Pengotan, maka di sana petuah-petuah kita mengadakan sebuah paruman, dan itu pun adalah titah dari sebuah raja harus didirikan Puri Kawan. Tanggal dibuatnya Puri Kawan, mulai dibangunnya itu secara literaturnya bisa dikatakan kalau dibilang tidak ada, oke lah tidak ada. Tetapi secara gugun tubon, kepercayaan orang Pengotan bahwa desa Pengotan mempunyai sebuah Puri Kawan iki. Tapi secara tanggal dan tahunnya udah pasti ini, yang cari dalam literaturnya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarahnya, dalam sejarah yang berupa tembaga yang ada di Puri Kawan yang disungsung itu jelas, tahun sakanya juga jelas itu. Tetapi secara kapan itu dibangun itu udah pasti tidak ada. Itu yang membedakan antara pura dengan puri itu udah jelas sekali, itu udah beda. Bedanya di mana? Kalau kita berbicara pura itu udah pasti kalangannya adalah luas. Itu adalah untuk tempat pemujaan, di mana ketika kita mengadakan sebuah upacara, semua yang dituntun beliaunya untuk beristana di pura. Nah, sedangkan kita berbicara puri, kalau kita berbicara puri itu merupakan sebuah tempat tinggal. Kalau misalkan raja-raja itu pasti puri dibilang. Sama halnya puri seperti Puri Kawan itu adalah yang diistimewakan. Dalam arti yang diistimewakan bahwa karena ini adalah tempat penyimpanan arca dan pertime-pertime, nah itu makanya dia disebut dengan Puri Kawan. Itu adalah titah dari sebuah raja pada waktu Raja Bangli. Nah, semua yang ada di Pengotan itu tempat pelinggih arca itu semua dikatakan puri, bukan pura. Secara dasar yang berada di Puri Kawan udah pasti itu dasarnya adalah tempat penyimpanan arca, dan juga sejarah yang berupa lempengan juga ada. Itu makanya di sana berkaitan seperti yang tadi, antara perbedaan antara pura dengan puri. Kenapa arca ditempatkan di Pengotan itu tidak di pura, melainkan itu semua ditempatkan di puri, atau yang kalau orang Pengotan bilang itu adalah jero, di Jero Kawan, Jero Kanginan gitu misalnya. Nah, itu adalah tempat penyimpanan arcanya beliau, karena pada zaman dulu, pada zaman penjajahan Belanda itu udah pasti, karena pada waktu penjajahan Belanda itu semua
arce walaupun prasasti dan walaupun kitab-kitab suci ental misalnya, itu kan dijajah sama Belanda. Tetapi dan juga pada waktu itu kita berada di pedesaan yang paling utara daripada kota Bangli, udah pasti itu rawan dengan pencurian dan lain sebagainya. Makanya semua arce yang ada di Desa Pengotan itu ditempatkanlah di Puri atau di Puri Kawan yang berada di sini pada hari ini, dan begitu juga pemukiman desa adat. Itu udah tentu kalau itu akan dicuri, kalau udah barang tentu sulit akan dicuri karena banyak warga yang bertempat di wewidangan Puri niki. Yang menyungsung Puri Kawan, nah secara mendasar itu adalah disungsung oleh Desa Adat Pengotan. Tetapi ketika dia berada di Puri Kawan, nah itu ada disungsung oleh Krama Seke yang berada di wewidangan atau mungkin sekelompok masyarakat yang menyungsung di Puri Kawan. Nah, seperti kayak Dadia gitu misalnya, nah itu yang menyungsung Puri Kawan. Tapi secara keseluruhan ketika upekara kedasa itu wajib masyarakat Desa Pengotan secara keseluruhan wajib untuk mengaturkan sembah ke pura. Begitu juga misalnya Pekeling, wajib juga masyarakat Desa Adat Pengotan mengaturkan sembah ke Pelinggih yang berada pada hari ini di Puri Kawan. Mungkin sedikit pesan untuk kita semua, terutamanya untuk desa adat. Mari kita bersama-sama semakin meningkatkan daya pikir untuk kita selalu saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga kita mempunyai sebuah peninggalan leluhur kita. Mari kita jaga bersama-sama supaya semakin ke depan kita semakin bisa melaksanakan apa yang mungkin kewajiban daripada kita, dari terutama warga Pengotan, untuk memelihara sejarah-sejarah dan begitu juga peninggalan petua-petua kita untuk ke depan, supaya kita tetap bakti kepada beliau yang beristana di wewidangan Desa Adat Pengotan. Apalagi seperti di Puri Kawan, kita percaya bahwa Lugro Pengampeg beliaunya adalah pasti melindungi kita semua secara pemerintahan dan juga secara adat, karena beliau yang beristana di sini merupakan Lugro Pengampeg Gede Betara Sakti Ratu Jaksa. Mungkin itu aja yang mungkin bisa yang sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk melestarikan budaya yang ada di Desa Pengotan. Om Swastiastu. Nah, kita akan berbicara tentang sejarah kapan dibangunnya Puri Kanginan. Seperti yang juga udah bilang, seperti yang di Puri Kawan, dan juga sekarang kita berada adalah di Jabo Pura Kanginan. Nah, Pura Kanginan ini dibangun ketika orang Pengotan ini sudah jenak dia berada di Desa Pengotan, karena dia awalnya adalah orang Pengotan itu adalah dari Pemutran, Laga Putih, dan itu pernah dia berada di Kota Bangli yang disebut dengan Tingadi atau Banjarkawan. Nah, dia setelah itu dari sana bahwa ada titah raja, harus dia berada di Bangli paling ujung, paling utara. Dan itu orang Pengotan semua ke sini, termasuk Pertimo dan lain sebagainya. Nah, itu dibawa ke sini. Nah, pada waktu itu, nah kalau kita berbicara tanggal dan tahun itu
udah pasti tidak ada, karena tiang cari literaturnya dari anu itu tidak ada, tetapi secara sejarah dan gugun tuonnya ada. Nika bahwa pengotan nika kebanyakan gugun tuon. Nah nika setelah jenak orang pengotan berada di sini, karena ini adalah kawasan hutan, dan itu dititahkan oleh raja bahwa penyimpanan semua arca-arca itu berada di Puri. Makanya disebut dengan Puri Kanginan, Puri Pemaksan, Puri Kawan, dan puri lainnya yang sifatnya adalah penyimpanan arca. Kalau kita berbicara Puri nika Puri adalah tempat yang istimewa, tempat beristananya Arca Nida Betara. Mungkin nika yang bisa tiang jelaskan tentang sejarah kapan dibangunnya nika. Secara literaturnya nika adalah gugun tuon. Yang membedakan antara Puri Kawan dengan Puri Kanginan itu tidak begitu jauh bedanya. Secara gininya juga sama, bahwa di Puri Kanginan juga adalah tempat penyimpanan arca-arca, dan begitu yang membedakan adalah yang di Puri Kanginan dengan Puri Kawan itu. Kalau di Puri Kanginan ada berupa arca, lugro pengampeg, petapakan barong, dan juga secara penempatan beristananya beliau arcanan itu juga beda, dan juga ada arca-arca berupa karas dan berupa senjata-senjata dan lain sebagainya nih banyak. Nah, yang di sana nih berupa arca barong yang dikatakan pakai bahasa Indonesianya lugro pengampeg yang bermata 3. Kalau di Balinya nih mesocet lu kan, dan nika merupakan sebuah simbol daripada pemurnian Siwa nika yang bermata 3 nika. Secara dasarnya nika hampir sama sih secara mendasar, bahwa cuman secara beda penempatan dan juga beda pemaknaan, bahwa kalau kita berbicara Puri Kawan itu adalah yang beristana di sana menurut kepercayaan orang pengotan nika adalah berkaitan dengan Sugro Ratu Sakti Pengampeg Minekadi kejaksaan yang berkaitan dengan kepemerintahan. Sedangkan yang beristana di Puri Kanginan itu adalah tentang utpeti dan setiti prelinenya. Nika kadang-kadang kalau kita malamnya mimpi dengan arcanya beliau, udah pasti bahwa jelang 3 hari sampai 7 hari atau 10 hari itu udah pasti ada akan warga yang meninggal di pengotan. Tapi kita tidak tahu siapa orangnya, yang jelas itu udah menjadi sebuah fakta dan kenyataan dari berbagai masyarakat yang sering memimpikan arca Nida Betara yang berpenghasilan 3. Kalau kita berbicara kapan arca yang berada di Puri Kanginan beliaunya tedun ke Pura, ke Baliagung, itu hampir setiap ada upacara besar di pengotan seperti upacara ngusabe, dan itu upacara kapat, upacara kedase, itu upacara yang besar, udah pasti Nida Betara yang beristana atau arcanya itu akan lunga ke Baliagung, ke Pura. Kalau kita berbicara pewatekan Nida Betara Riki nika purnamaning kapat. Nah, dalam purnamaning kapat nika ada 2 purnama, purnama kapat dan purnama kelima. Ini tergantung, misalnya purnama kapat padat dengan acara di luar konteks daripada kapat nika bisa dilaksanakan purnama ke-5. Kalau yang kita berbicara di Puri Kawan nika sasih purnama kedase. Mungkin sedikit yang perlu yang sampaikan terutama kepada warga yang desa Pengotan khususnya, mari kita bersama-sama lestarikan
peninggalan petuah-petuah kita yang berupa reca dan berupa apapun itu, peninggalan petuah-petuah kita, mari kita lestarikan dan kita jaga bersama-sama supaya Pengotan ke depan semakin bisa menjadi pengotan yang sempurna. Udah barang tentu kita adalah sebagai generasi untuk menjaga tradisi dan budaya yang diwariskan oleh petuah-petuah kita, dan mari kita jaga persatuan dan juga solidaritas. Jangan kita pernah membedakan bahwa kita adalah manusia, semua adalah ciptaan Tuhan. Karena cita-cita ini merupakan sebuah cita-cita, pasti semua orang mempunyai sebuah cita-cita, dan juga Desa Pengotan pun mempunyai sebuah cita-cita bahwa ingin menjadikan Pengotan ini menjadi pariwisata, terutama kepada warga Desa Pengotan, dan begitu juga pengempon daripada wewidangan Desa Adat Pengotan seperti Puri Kanginan dan juga Puri Pemangsaan. Mari kita bersama-sama ketika ada tamu yang berkunjung ke Desa Pengotan ingin tahu apa sih sebenarnya isi daripada Pengotan itu, mari kita jelaskan dan sesuai dengan apa yang ditinggalkan dari leluhur kita. Untuk akhir kata dan beberapa yang jelaskan tentang sejarah dan secara fungsi daripada yang berada di Desa Pengotan, maka kirang langkung titiang pastike titiang mantah jatme biasa dan luput sane muaste iwang kelawan patut sakemaon ngiring sareng-sareng ngeras titi tetujonyane mangde preside pemekas nih jagat Bali puniki, mangde preside ajag taler, mangde preside rahajeng rahayu sinareng sami inggian punika tutup titiang untuk Pramesanti.